Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para alim, para ulama, sahabat-sahabat semuanya, teman-teman dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun berada, mudah-mudahan segala aktivitasnya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya akan menjawab sebuah pertanyaan. Indonesia ini apakah negara Islam ataukah negara kafir? Ya, jadi Indonesia ini negara Islam ataukah negara kafir? Masih banyak di antara saudara-saudara kita yang bingung. Apakah Indonesia ini negara Islam atau jangan-jangan Indonesia ini negara kafir? Dikatakan sebagai negara Islam karena penduduknya mayoritas Islam, dikatakan negara kafir. Indonesia belum menggunakan hukum syariat Islam tapi menggunakan hukum Pancasila. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan bimbang di antara penduduk Indonesia. Ya. Nah, jadi bagaimana untuk menjawabnya? Maka jelaslah bahwasanya Indonesia ini adalah bukan negara Islam dan juga bukan negara kafir. Ya, Indonesia tidak bisa dikatakan negara Islam, tidak bisa dikatakan sebagai Darul Islam. Ya, negara Islam. Kenapa? Karena memang hukum syariah tidak diberlakukan secara formal. Ya, melainkan menggunakan hukum yaitu Pancasila atau Undang-Undang Dasar 1945 dan hukum yang lain yang itu tentunya tidak secara langsung merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Indonesia tidak bisa dikatakan sebagai negara Islam, ya tidak sebagaimana negara Arab Saudi misalnya, atau negara Afghanistan misalnya, atau negara Republik Islam Iran atau Brunei Darussalam, yang mereka memberlakukan secara formal hukum Islam menjadi sebuah peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian kalau dikatakan Indonesia ini sebagai negara kafir atau Darul Kufri, ini tentu tidak bisa juga. Ya, Indonesia tidak bisa dikatakan sebagai Darul Kufr atau negara kafir. Kenapa demikian? Karena mayoritas Indonesia ini pemeluknya adalah beragama Islam dan mereka dengan leluasa, dengan begitu nikmatnya bisa melaksanakan syariat Islam, bisa melaksanakan ibadahnya tanpa gangguan dari pihak manapun. Jadi diberikan kebebasan, diberikan keleluasaan dalam menjalankan ibadah, menjalankan syariat Islam dalam keseharian. Nah, Indonesia tidak bisa dikatakan sebagai negara kafir atau Darul Kufr, dan Indonesia juga tidak bisa dikatakan sebagai Darul Harbi atau negara perang, karena Indonesia ini dalam keadaan damai, dalam keadaan merdeka. Ya. Atas Indonesia ini bisa dikatakan sebagai negara apa? Ya, Indonesia ini dikatakan sebagai negara Darussalam atau dikatakan sebagai negara damai, atau juga bisa dikatakan sebagai negara Darul Ahdi atau negara kesepakatan atau negara perjanjian. Kenapa dikatakan sebagai Darussalam? Karena alhamdulillah Indonesia dalam keadaan merdeka dan penduduknya semuanya yang beraneka ragam budaya, beraneka ragam agama, ya suku bangsa ini bisa bergandengan tangan, bisa hidup secara rukun dan damai. Nah, itu dikatakan sebagai negara Darussalam karena penduduknya dalam keadaan damai. Umat Islam bisa leluasa menjalankan keyakinannya, menjalankan syariat Islam dengan penuh kebebasan. Ya, dikatakan sebagai Darul Ahdi atau negara kesepakatan karena Indonesia ini memang dahulunya didirikan oleh para founding father atau para pendiri bangsa kita ini
melalui sebuah proses yang panjang, yaitu sebuah kesepakatan. Ya, di antara banyak elemen bangsa, tokoh-tokoh nasional, termasuk tokoh agama, para ulamanya, mereka berdiskusi ingin membuat sebuah format negara yang di dalamnya beraneka macam suku bangsa dan agama yang mereka bisa hidup berdampingan. Jadi dulunya para pendahulu negara kita, pendiri bangsa ini tidak ingin membentuk sebuah negara dengan embel-embel agama. Ya, jadi Indonesia tidak bisa dikatakan sebagai negara Islam Indonesia, negara Kristen Indonesia, atau negara Buddha dan sebagainya. Jadi menghilangkan embel-embel agama atau label agama menjadi sebuah negara kesepakatan dengan sebutan yaitu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dikatakan sebagai negara kesatuan atas dasar yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berarti dahulunya kita ini memang berbeda-beda, beraneka ragam suku bangsa. Jadi sebagai sebuah kekayaan sejarah, sebagai sebuah fakta sejarah yang tidak bisa kita ingkari, Indonesia dulunya memang sejak awal sebelum kita menjadi negara merdeka memang sudah beraneka ragam suku bangsa dan agama. Ya, ada banyak agama yang tumbuh di Indonesia, juga beragam aliran kepercayaan, kemudian juga beraneka kerajaan yang dulunya juga pernah tampil di Nusantara ini juga dengan berbagai macam ragam agama. Ada kerajaan yang bercorak Hindu, kemudian juga bercorak Buddha, kemudian juga bercorak Islam. Nah, ini yang tidak bisa kita pungkiri. Kemudian para pendiri bangsa ingin membuat sebuah format negara yang di dalamnya kita tidak tercerai-berai, yang di dalamnya kita tidak terpisah-pisah berdasarkan identitas agama. Jadi identitas agama ini menjadi sebuah identitas pribadi atau personal. Jadi kita bisa leluasa menjalankan syariat Islam ini, kita hayati, kita laksanakan secara pribadi, tidak menjadi sebuah formalitas, tidak menjadi sebuah hukum formal dalam sebuah sistem negara. Jadi kalau kemudian Indonesia ini penduduk umat Islamnya ini menjalankan Islam secara kafah, jelas ini bisa dikatakan demikian. Jadi untuk dikatakan sebagai Islam kafah, ini bukan berarti harus mengubah Indonesia menjadi negara syariah atau negara Islam. Ya, tanpa harus mengubah Indonesia menjadi sistem khilafah sebagaimana yang digaungkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia, yang ini menyatukan dari berbagai belahan dunia menjadi satu kesatuan yang terpusat, atau disebut dengan sistem khilafah Islamiyah atau daulah Islamiyah. Ya, tentu dengan perkembangan zaman, kondisi berbagai macam problem dalam setiap negara, tentu ini tidak bisa. Ya, jangankan mengurusi antar negara menjadi satu kesatuan, dalam internal bangsa saja tentu banyak persoalan yang harus kita hadapi. Ya, belum lagi beragam kebinekaan yang ada dalam negara kita yang itu tidak bisa kita hindari. Nah, untuk itu sebagai sebuah kekayaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai orang Indonesia maka hendaknya menerima itu semuanya dengan lapang dada tanpa harus memaksakan Indonesia menjadi negara syariah. Walaupun Indonesia ini bukan negara Islam, tapi alhamdulillah syariat Islam, penduduknya mayoritas beragama Islam, rukun Islam ini bisa dilaksanakan dengan baik, ya. Jadi penduduk umat Islam Indonesia bisa leluasa, bisa merdeka menjalankan syariat agama. Maka kurang apa lagi? Dan alhamdulillah Indonesia berdiri ini juga didukung oleh banyak ulama. Jadi bukan berarti para pendiri bangsa ini orang yang awam tentang agama. Bahkan kita tahu seperti Muhammadiyah sebagai ormas yang tua di Indonesia, ini juga menerima Pancasila sebagai sebuah dasar negara. Kemudian juga disusul oleh Nahdlatul Ulama, yang sebagai organisasi terbesar di
Indonesia bahkan di dunia ini juga menerima Pancasila sebagai dasar negara. Itu artinya apa? Itu artinya bahwasanya Pancasila ini selaras sesuai dengan ajaran Islam, tidak bertentangan dan memang tidak boleh dipertentangan. Ya, selaku kita sebagai orang Indonesia, maka dasar negara kita adalah Pancasila. Selaku kita orang Islam, maka dasar kita dalam hidup adalah ajaran Islam, yaitu berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka demikian sudah selesai. Ya, artinya tidak ada masalah dengan Pancasila dan tidak ada masalah dengan syariat Islam bagi umat Islam yang menjalankan keyakinannya yang ada di Indonesia. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menambah kecintaan kita kepada negara yang sangat kita cintai. Jangan sampai kita terpecah belah. Kita selaku orang Indonesia, maka hendaknya kita jaga keutuhan negara kita dari berbagai macam ideologi, berbagai macam rongrongan dari pihak asing, baik itu ideologi khilafah maupun ideologi sekuler maupun ideologi komunis, dan apapun itu ideologi yang bertentangan dengan ajaran Islam, bertentangan dengan dasar negara Pancasila. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, segala kekhilafan. Mudah-mudahan Indonesia senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhindar dari berbagai perpecahan. Mudah-mudahan Indonesia tetap eksis menjadi negara yang diberkahi, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala khilaf, segala kekurangannya. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.